warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu wa ala umrid dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita berada di majelis ini, Majelis Mutiara Ramadan Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua, selawat serta salam semoga dan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas jasa beliau sehingga kita bisa menikmati manisnya, indahnya dinul Islam. Alhamdulillah, sahabat mu'alimat yang dirahmati Allah di seluruh dunia, kembali lagi bersama kita di program Mutiara Ramadan Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung Ramadan, yang mana kita mungkin merasa sedih ya karena kehilangan momen bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan bonus-bonus ya, pahala dari Allah. Dan selain itu juga kita juga merasa bahagia karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Fitri ya, di mana momen Idul Fitri momen yang penuh kebahagiaan, momen kemenangan bagi umat Islam. Nah, tentunya bahwa di setiap momen Idul Fitri akan ada salat sunnah Idul Fitri. Nah, di sini pada kali ini kita akan membahas terkait dengan tuntunan sholat Idul Fitri yang akan dibawakan oleh Ustadzah Mutiatu. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadzah? Alhamdulillah. Sehat. Baik, sepertinya langsung saja ya kita akan menyimak penjelasan dari Ustadzah Mutiatu terkait dengan tuntunan ibadah salat Id. Silakan Ustadzah. Baik, terima kasih Ustadzah Imas. Sahabat mu'alimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di penghujung Ramadan 1444 Hijriah, kita masih dipertemukan Allah dengan Ramadan ya, yang insya Allah berdasarkan keputusan Muhammadiyah besok kita akan melaksanakan hari raya ya, 1 Syawal 1444 Hijriah. Nah, di sini kita akan membahas bersama terkait dengan tuntunan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi untuk sholat Idul Fitri ini adalah hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan untuk kita semua. Dan Nabi pun juga selalu melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha sampai beliau wafat. Seperti itu. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita sebagai umat Islam. Kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri ini ya. Jadi ada amalan-amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah ketika kita mau melaksanakan sholat Id ataupun sesudahnya. Untuk yang pertama adalah kita menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki, tidak harus baru ya, tapi yang terbaik menurut versi kita, kemudian menggunakan wangi-wangian gitu ya, ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana Nabi juga dulu memilih pakaian yang terbaik yang beliau miliki. Berarti nggak harus baru ya Ustadzah ya? Tidak harus. Baik. Kemudian yang kedua ya, jadi sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan dulu, makan untuk membedakan supaya kita sudah tidak berpuasa, karena hari sebelumnya kita berpuasa, lalu hari raya kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Mungkin kalau Nabi makan kurma, atau kalau kita ya mungkin yang menyerupai itu ya, ataupun setidaknya makan yang kita miliki seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita disunahkan untuk berjalan ya menuju tempat sholat Id ya, dan tempat sholat Idnya di tanah lapang seperti itu, di lapangan yang luas. Kemudian kita ketika kita pulang dari sholat Idul Fitri itu kita melalui jalan yang berbeda, karena ketika kita melalui jalan yang berbeda kita bertemu dengan orang yang lain, kita saling bertukar kebahagiaan dengan semakin banyak orang begitu Ustazah. Itu untuk amalan sunnahnya. Kemudian terkait untuk wanita yang haid gitu ya, jadi untuk
siapapun, jadi tua, muda, anak kecil, laki-laki, perempuan, bahkan wanita yang haid itu tetap disunahkan untuk datang ke lapangan atau tempat sholat id ya, sebagai syiar gitu ya. Tapi untuk wanita haid tidak sholat gitu ya. Jadi tetap harus disunahkan untuk mendatangi tempat sholat seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita di hari Raya Idul Fitri kita disunahkan untuk berbagi kebahagiaan. Jadi jangan sampai ada saudara kita yang merasakan kesedihan. Jadi makanya kita ada tuntunan untuk zakat fitrah gitu. Jadi semua bisa merasakan hari raya seperti itu. Itu terkait dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebelum maupun sesudah sholat Idul Fitri. Begitu Ustazah. Kemudian selanjutnya tata caranya nih. Ya, jadi sahabat mu'alimat, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah matahari terbit sampai kurang lebih waktunya sama seperti sholat duha gitu ya Ustazah. Jadi itu kita laksanakan sholat id kalau bisa di tanah lapang seperti itu. Kemudian dilaksanakan 2 rakaat dengan tanpa didahului oleh adzan dan iqomah gitu ya. Jadi Rasulullah juga dulu sahabat mengatakan bahwa Rasulullah ketika sholat id tidak didahului oleh adzan maupun iqomah begitu. Kemudian dan tidak ada sholat sunnah baik sebelum sholat id ataupun setelah sholat id, tidak ada sholat sunnah apapun seperti itu. Kemudian untuk sholat Idul Fitri ini dilaksanakan 2 rakaat. Yang pertama setelah takbiratul ihram, kemudian kita takbir 7 kali, dan yang rakaat kedua kita takbir 5 kali begitu. Untuk imam disunahkan untuk rakaat pertama membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian yang kedua surat Al-Ghasyiyah, atau pilihan kedua di rakaat pertama imam bisa membaca surat Qaf, lalu rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Nah, setelah dilaksanakan sholat Idul Fitri, lalu imam berdiri dan menyampaikan khutbah untuk berisi nasihat, mengajak kepada kebaikan begitu ya. Dan selesailah rangkaian untuk sholat Idul Fitrinya Ustazah. Begitu Ustazah. Baik. Mungkin begitu untuk pemaparan materi terkait dengan sholat Idul Fitri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mutiatu atas penjelasan yang komplit ya. Insyaallah ya. Baik, kita akan akhiri segmen 1 pada kali ini dan kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya setelah jeda iklan berikut ini. Kembali lagi di segmen kedua program Mutiara Ramadan 1444 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita akan ada beberapa pertanyaan Ustazah terkait dengan pelaksanaan ibadah salat Id. Nih, pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan jika makmum masbuk salat Id. Nah, itu bagaimana tuntunan salatnya? Oke. Silakan Ustazah. Untuk makmum masbuk ya, jadi nanti ketika dia mendatangi tempat sholat dan mendapati imam misalnya sudah sujud ya, berarti langsung saja ikut sujud seperti itu. Dan nanti jika ada kekurangan rokaat gitu, nanti dia menambah 1 rokaat lagi. Misalnya fulanah datang sholat id ketika imam sudah sujud, berarti nanti fulanah ketika imam sudah selesai salam, fulanah menambah 1 rokaat lagi dengan takbir 5 kali ya. Sunnahnya kan di rakaat kedua takbir 5 kali gitu. Jadi 5 kali membaca surat dan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dan surat. Begitu pula jika kita ketinggalan di rakaat kedua. Ya, berarti kita ikut gerakan sholat imam. Ya. Kemudian juga mengganti ya. Kemudian melanjutkan sesuai dengan 2 rakaat gitu ya. Iya, begitu Ustazah. Dan kalau misalnya ketinggalan takbir ya di awal, mungkin datang waktu Al-Fatihah dan sebagainya, ya udah mengikuti
imam yang sedang dilakukan imam. Berarti tidak perlu Allahu Akbar 7 kali begitu? Tidak perlu. Tidak perlu. Gitu, baik, Ustazah. baik. Saya kira itu. Baik Ustazah. Selanjutnya ini kan kadang-kadang musim di bulan Ramadan, kemudian di salat Idul Fitri atau Idul Adha itu kan kadang-kadang musim hujan begitu ya. Iya. Nah, bagaimana pelaksanaan sholat Idnya? Oke. Baik, jadi memang kalau sesuai yang ditentukan oleh Rasulullah yang telah Rasulullah ajarkan dan dari cerita sahabat-sahabat Rasul itu Nabi melaksanakan sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha itu di tanah lapang gitu. Namun jika ada satu kondisi yang pernah terjadi di zaman Nabi juga, hujan misalnya, maka Nabi melaksanakan sholat di masjid supaya terlindung dari hujan, begitu Ustazah. Jadi tetap kita utamakan untuk sholat di tanah lapang terlebih dahulu, begitu Ustazah. Berarti kalau misalnya kita mau melaksanakan sholat Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ya. Oh iya. Ya itu berarti apakah boleh? Karena tadi disampaikan bahwa tidak ada sholat sunnah apapun sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Baik, jadi memang tidak ada sholat sunnah yang mengiringi baik sebelum maupun sesudah sholat Id. Tapi misalnya pun tadi ada kondisi hujan, terus kita sholat di masjid begitu ya, dan ketika kita masuk masjid ya kita kan ada tuntunan untuk tahiyatul masjid ya, sholat tahiyatul masjid, namanya apa? Masjid, menghormati masjid, ya itu tidak masalah untuk sholat sholat tahiyatul masjid, karena memang itu kan kita tidak ada rangkaiannya dengan sholat Idul Fitri yang kita laksanakan, begitu Ustazah. Pertanyaan selanjutnya Ustazah, pada saat Idul Fitri biasanya itu kan bawa anak-anak kecil, bayi, balita, dan mereka duduk di antara saf, safnya para jamaah. Nah, apakah itu termasuk memutus saf Ustazah? Baik, jadi memang kita tidak bisa memungkiri ya kalau kita akan membawa anak kecil saat kita sholat ataupun di masjid ataupun ketika sholat Id ya, karena kan itu juga sebagai syiar untuk anak kecil, anak kita supaya besok selalu mengenal masjid begitu. Tapi mungkin ya dalam prakteknya ya Rasulullah sendiri pun juga membawa cucunya Hasan dan Husain untuk ikut serta dalam sholat. Namun Nabi pun tidak menyertakan Hasan dan Husain dalam shaf sholat. Karena kan kita tahu ketika anak mungkin kecil masih suka lari-lari dan sebagainya, ketika masukkan dalam shaf, ketika dia lari kan shafnya akan berlubang begitu ya. Jadi lebih amannya kita bisa meletakkan di depan kita ataupun mungkin dia akan kita gendong. Jadi tidak menyertakan dalam shaf sholat. Beda mungkin ketika anak sudah usia yang mengerti ya, mumayyiz begitu, sudah 7 tahun atau sudah lebih dan dia bisa mengerti, oh sholat itu harus tenang dan sebagainya. Dia tidak meninggalkan shaf sholat, tidak masalah jika dimasukkan dalam shaf. Tapi pun memang anjurannya untuk shaf anak-anak itu memang dibedakan seharusnya. Gitu. Jadi tapi untuk hal ini kita menganjurkan tidak untuk untuk anak kecil yang belum mengerti, tidak kita masukkan dalam shaf begitu Ustazah. Baik. Ada satu pertanyaan lagi Ustazah. Itu berkaitan dengan kan tadi disampaikan bahwa semua umat Islam baik itu tua, muda, baik yang haid pun juga disunahkan untuk ke tanah lapang. Iya. Nah, tapi apakah yang para perempuan yang sedang haid itu masuk ke shaf atau berdiri di pinggir lapangan begitu? Atau di mana posisinya begitu? Kadang saya pun juga dulu itu kebingungan Ustazah. Nah, bagaimana di mana posisi yang tepat gitu untuk yang perempuan yang haid itu? Iya. Jadi untuk para wanita yang haid gitu ya, jadi dia tidak masuk dalam shaf. Mungkin bisa di belakang di baris akhir setelah shaf perempuan ataupun di samping-samping di pinggir jamaah. Yang penting intinya dia menyertai orang-orang untuk sholat di tanah lapang gitu. Jadi tidak menyambung dalam shaf begitu saja. Yang penting ada di posisi, ada di lokasi sholat begitu aja. Cari posisi yang nyaman ataupun yang bisa nanti akan mendengarkan khutbah mungkin ya, mungkin bisa di belakang gitu Ustazah. Baik. Alhamdulillah Ustazah, terima kasih sekali atas penjelasannya, atas ilmunya yang semoga membawa kemanfaatan ya. Amin. Bagi sahabat mu'alimah di seantero dunia. Amin. Baik sahabat mu'alimat, jangan lupa ya subscribe YouTube Mu'alimat Jogja, kemudian juga ikuti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok @mu'alimatjogja untuk mengikuti program Ramadan dan semua kegiatan baik itu di madrasah maupun siswi Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin itu saja dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.